udah berarti makanya sebelum kerja kelompok atau kapan? Sebelum kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok. Baik. Ini kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Naik apa kesininya tadi? Naik motor. Oh, naik motor. Jadi Dian kesini tujuannya ingin melakukan apa nih, Dian? Ingin melakukan konseling, Kak. Konseling. Jadi kesini atas keinginan sendiri atau ada saran dari orang lain? Keinginan sendiri, Kak. Keinginan sendiri. Baik. Mungkin tadi Dian kesini tujuannya ingin melakukan konselingnya ya? Jadi Dian sebelumnya udah tahu apa itu konseling? Belum, Kak. Belum. Sebelumnya apakah sudah juga pernah melakukan konseling? Belum, Kak. Oh, belum. Berarti ini yang pertama kalinya ya dia? Oh, baik. Mungkin karena ini pertama kalinya juga tadi dia belum tahu apa itu konseling, bisa kakak jelaskan sedikit ya apa pengertian dari konseling ini? Iya, Kak. Jadi konseling itu seperti yang kita lakukan saat ini dia, di mana dia datang menemui kakak untuk menceritakan segala sesuatu seperti masalah yang mana nanti dari permasalahan tersebut kita bersama-sama nih mencari akar permasalahannya, yang mana nanti bertujuan untuk kita juga bersama-sama menemukan solusi dari akar permasalahan tersebut. Seperti itu, apakah dia mengerti? Mengerti, Kak. Baik, mungkin sebelum kita mulai ada beberapa hal juga nih yang perlu kita sepakati bersama dia, dimana di sini kakak harap dia dapat menemui kakak dengan sukarela. Apakah dia sukarela datang ke sini? Sukarela. Jadi karena dia dari sudah sukarela, kakak harap dia dapat menceritakan segala sesuatu dengan terbuka dan tanpa adanya paksaan. Seperti itu dia. Apakah dia sepakat? Sepakat. Nah, jadi mungkin di sini dia bebas ya untuk mengungkapkan apa yang memang ingin dia ungkapkan tanpa ada yang tutup-tutupi, dan juga dia nggak perlu khawatir nih apa yang dia ceritakan di sini akan tersebar luaskan. Jadi kakak pastikan apa yang dia ceritakan di sini hanya kita berdua aja yang tahu kalian, tanpa ada orang lain yang tahu. Seperti itu. Apakah dia mengerti? Mengerti, Kak. Baik, mungkin tadi karena dia sudah mengerti nih pengertian dari konseling dan juga hal-hal yang harus kita sepakati, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya kan? Boleh, Kak. Baik, mungkin kakak ingin bertanya terlebih dahulu nih Yan, hal apa nih yang membuat Dian datang menemui kakak untuk konseling pada hari ini? Kemudian sering kesulitan untuk mengatur waktu sih, Kak. Suka menunda-nunda belajar. Oh, baik, berarti di sini dia kesulitan mengatur waktu antara waktu belajar dan waktu kegiatan biasa gitu ya Dian? Iya. Oh, baik, mungkin boleh dia ceritakan lebih lanjut setelah pulang sekolah kegiatan apa sih yang biasanya dia lakukan? Biasanya tuh sekolah dia langsung main HP tuh, Kak, dan meninggalkan tugas sekolah sampai larut malam juga main HP. Baik, berarti di sini dia sering menunda-nunda tugas karena sering main HP gitu ya. Nah, dia sendiri ketika dia menyadari nih kalau misalnya dia tuh belum selesai mengerjakan tugas, hal apa sih yang dia rasakan? Dia cemas sih, Kak, langsung kayak panik belum ngerjain tugas gitu, Kak. Baik, berarti di sini dia merasa panik gitu ya ketika tugasnya belum selesai, sedangkan waktunya sudah mau habis untuk mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Baik, kakak mengerti. Jadi menurut dia sendiri nih, hal apa sih yang membuat dia sering melakukan hal tersebut atau sering menunda-nunda waktu belajar untuk mengerjakan tugas? Dia ini karena dia lebih asik ke main HP-nya sih, Kak, sampai lupa ninggalin tugasnya. Oh iya, tadi dia bilang kalau misalnya dia tuh sering menunda tugas karena sering main HP. Nah, menurut dia sendiri hal ini sudah terjadi sejak kapan sih? Sejak satu semester ini sih, Kak. Berarti semenjak semester ini ya? Iya. Mulai, berarti mungkin di sini karena dia udah mulai semester dan tugasnya mulai banyak, mungkin dia merasa lelah gitu ya dia? Baik, jadi karena dia juga merasa lelah, jadi dia daripada mengerjakan tugas, dia lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang lebih dia suka seperti bermain HP gitu ya dia? Baik, jadi karena tadi dia bilangnya kebanyakan main HP daripada
belajar 30 menit nih Dian, main HP-nya berapa lama? Melebihi jam belajarnya sih kak, bahkan sampai larut malam. Oh baik, berarti berjam-jam ya, sedangkan belajar nggak nyampe 1 jam seperti itu. Baik, tadi kan Dian bilang kalau misalnya banyak waktu main HP pada waktu belajar. Menurut Dian sendiri, hal tersebut membuat waktu Dian terbuang nggak sih? Terbuang kak, biasa sih kak, karena kan main HP nggak Dia merasa menyesal tidak kalau misalnya waktu tersebut terbuang hanya untuk main HP? dia dia menyesal sih kak atas perbuatan dia. Dan di sini dia sebenarnya merasa menyesal ya karena waktunya kebanyakan terbuang untuk main HP. Tapi di sini dia juga tetap sering mengulang kegiatan tersebut. Iya kak. Baik, kalau misalnya nih Dian, kakak punya skala antara 1 sampai 10. Seberapa besar sih rasa panik yang dia rasakan ketika dia menyadari nih bahwa tugasnya belum selesai, sedangkan waktunya udah nggak ada lagi? Dia merasakan 7/10 sih kak, cuma sih. Oh baik, berarti 7 ya, 7/10 berarti cukup tinggi ya dia kan? Jadi sebenarnya di sini dia sadar nih kalau misalnya tugas itu penting, tapi kebiasaan sering main HP ini nggak bisa dia hilangin seperti itu ya Dian. Baik, mungkin kalau misalnya menurut dia sendiri nih, kalau misalnya kebiasaan tersebut sering terjadi, apa sih dampak yang terjadi pada diri dia? Mungkin nilai dia bakal turun sih kak, dan dia bakal tertinggal. Sebenarnya dia ingin berubah sih kak, ingin berubah jadi lebih baik, tapi nggak mungkin juga dia nggak main HP dan ini juga mulai dari mana kak. Nah, berarti di sini Dian sudah memiliki niat yang bagus nih Dian, yang mana dia ingin berubah, tapi mungkin dia bingung ya ingin mulai dari mana karena nggak bisa juga tinggalkan untuk tidak bermain HP seperti itu ya Dian. Baik. Nah mungkin menurut Dian, waktu kapan sih yang paling memungkinkan Dian untuk belajar walaupun itu cuma sebentar? Mungkin setelah istirahat dan dia pulang sekolah sih kak, dia bakal belajar. Itu ide yang bagus ya Dian, yang mana sebenarnya tubuh kita ini juga memerlukan waktu istirahat nih setelah kita melakukan kegiatan seperti contohnya tuh kayak tadi belajar gitu kan dari pulang sekolah. Jadi yang mana apa yang dia katakan ini udah tepat. Setelah pulang sekolah dia mungkin istirahat sebentar baru mulai untuk belajar. Jadi mungkin bisa kita jelaskan sedikit ya. Sebenarnya dalam waktu mengatur waktu belajar ini dia ada beberapa hal nih yang harus yang ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan, yang mana mungkin yang pertama tuh dia bisa membuat jadwal harian, kemudian menentukan skala prioritas dan juga membatasi waktu untuk bermain HP atau bermain media sosial. Karena maksudnya di sini belajar itu nggak perlu lama dia, yang penting kita rutin aja seperti itu dia. Apakah dia mengerti? Nah sebenarnya di sini juga banyak nih dia yang merasakan hal yang sama seperti dia atau merasakan permasalahan yang sama seperti dia, yang mana dia tuh sulit untuk mengatur waktu. Nah mungkin tadi karena kakak udah jelaskan juga ada 3 cara nih kan. Yang pertama mengatur jadwal, menentukan skala prioritas, sama mengurangi waktu belajar. Menurut dia sendiri dari ketiga hal tersebut mana sih yang paling mungkin atau yang paling mudah untuk dia lakukan terlebih dahulu? Mungkin dia akan mengatur jadwal pelajarannya kak. Berarti di sini dia lebih mudah untuk mengatur jadwal belajar gitu ya. Baik, mungkin tadi itu pilihan yang bagus ya dia, yang mana dia merasa kalau misalnya mengatur jadwal itu merupakan pilihan yang paling mudah untuk dilakukan terlebih dahulu. Ya mungkin kakak bisa ngasih satu tips nih Dian untuk cara mengatur waktu jadwal belajarnya, yang mana nanti mungkin di jadwalnya itu dia bisa membuat seperti ini, kayak setelah pulang sekolah dia itu bisa istirahat nih selama mungkin kurang lebih 30 menit. Nah kemudian setelah istirahat tersebut dia bisa memulai untuk belajar. Mungkin belajarnya sekitar 45 sampai 1 jam lah.
45 menit atau mungkin 1 jam. Kemudian setelah itu baru deh dia bisa melakukan kegiatan yang mungkin lebih dia suka seperti main HP tadi seperti itu. Apakah rencananya mungkin bisa dilakukan? Bisa. Baik, yang mana di sini maksudnya itu main HP itu nggak dilarang ya, tapi lebih kita atur aja waktunya agar waktu kita tuh tidak terbuang hanya untuk main HP saja, tapi juga ada waktu untuk belajarnya seperti itu dia. Yang mana mungkin bermain HP ini bisa kita jadikan sebagai self reward kita setelah kita melakukan kegiatan yang mungkin kurang kita sukai seperti belajar gitu kan ya. Nah kalau misalnya rencana yang tadi kita sudah bilang ini sudah dikerjakan, menurut dia sendiri apa sih yang dapat berubah dari diri dia? Mungkin kedepannya dia menjadi lebih baik sih Kak, dan dia merasa senang karena bisa berubah. Baik, berarti di sini dia mungkin karena kalau misalnya jadwal dari udah terlaksanakan, dia merasa jadi lebih baik gitu ya Dian. Nah itu kemudian untuk perasaan Dian mungkin apa sih yang dia merasakan kalau misalnya hal tersebut sudah kita jalankan? Dia merasa senang sih Kak. Baik, berarti mungkin apa yang sudah kita jelaskan tadi itu sedikit membantu Diannya untuk melakukan permulaan sebagai permulaan dalam memperbaiki waktu belajar Dian, ya Dian. Baik, mungkin dapat kita simpulkan terlebih dahulu Dian. Jadi tadi Dian merasa kesulitannya antara mengatur waktu belajar dan waktu kegiatan biasa. Tapi di sisi lain Dian juga ingin berubah. Nah dari apa yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa tips juga yang sudah kakak jelaskan tadi itu. Jadi mungkin bisa Dian lakukan agar bisa lebih mengontrol diri Dian lagi dalam mengatur waktu belajarnya. Apakah seperti itu Dian? Baik, mungkin apa yang sudah kita laksanakan itu coba Dian lakukan dulu ya selama seminggu. Mungkin untuk minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita bisa membahas nih apakah rencana yang sudah kita buat tadi sudah berjalan sesuai rencana atau malah ada yang perlu kita perbaiki lagi seperti itu Dian. Apakah Dian setuju? Setuju Kak. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini ya Dian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya dapat kita lihat lagi apakah hal tersebut sudah membantu Dian atau belum seperti itu. Mungkin karena pertemuan kita udah selesai untuk pertemuan kali ini, kita akhiri aja ya Dian. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya Dian ingin kapan nih waktunya dan di jam kapan nih? Mungkin di hari yang sama dan di jam yang sama Kak. Baik, berarti di hari Kamis dan di jam yang sama ya Dian? Iya Kak. Baik, kita cukupkan sampai sini aja ya Dian. Baik, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Sampai jumpa Dian. Sampai jumpa Kak.